Episode 32, Apa Fajri anakku? Tanpa menunggu lama, Irfan langsung menindih Fajira dan berkata, "Kau milikku Fajira," ucap Irfan memeluk Fajira erat. "Lepaskan," bentak Fajira yang masih memberontak dan badannya sudah gemetaran. "Sebentar saja, tolong biarkan aku memelukmu," lirih Irfan. Tolong jangan apa-apakan saya lagi tuan, saya mohon," ucap Fajira melunak. "Tenanglah, saya tidak akan melakukan apapun, sebentar saja seperti ini," lirih Irfan seraya mengendurkan pelukannya membuat Fajira membeku. "Tuhan, tolong jangan sampai kejadian itu terulang kembali," batin Fajira dengan air mata yang meleleh dari matanya. "Jangan menangis sayang, aku minta maaf karena sudah menyakitimu beberapa tahun silam. Aku menyesal, sungguh. Kamu boleh menghukumku dengan cara apapun tapi tolong jangan pernah berpikir untuk meninggalkan aku lagi." "Aku menyesal Fajira, sungguh aku sangat menyesal. Beri aku kesempatan untuk menebus semua kesalahanku." Tidak ada jawaban apapun yang keluar dari mulut Fajira. Ia hanya terdiam sambil menangis di dalam kukungan pria bajingan itu. Begitu juga dengan Irfan yang sudah menangis. Air matanya perlahan membasahi baju bahu Fajira yang dijadikan tempat untuk menyangga kepalanya. Rasa menyesal dan bahagia bercampur menjadi satu membuatnya sesekali tersenyum dalam genangan air mata. "Jawab Fajira, jangan diam saja." "Lepaskan aku dulu," lirih Fajira setelah memastikan jika Irfan tidak akan menyakitinya. "Apa kamu akan lari lagi? Jika Anda tidak melepaskan saya sekarang, saya akan lompat dari jendela," ancam Fajira. "Baiklah." Irfan segera melepaskan pelukannya dan duduk di samping perempuan yang masih terbaring di atas ranjangnya. Fajira memanfaatkan kesempatan itu untuk berdiri dan menjauh dari Irfan. "Jarak 5 meter atau aku loncat," ancam Fajira sudah berdiri di tepi jendela. Jangan sayang." "Oke, 5 meter. Kamu bisa duduk di atas ranjang, biar aku yang duduk di sofa. Jangan nekat, kamu masih punya Fajri." Irfan berjalan menuju sofa, sementara Fajira perlahan berjalan menuju ranjang milik Irfan. "Pakai bajumu," ucap Fajira melempar baju ke meja Irfan tadi. "Kenapa? Bukankah kita sudah pernah saling melihat tubuh masing-masing?" ucap Irfan genit. "Pakai," teriak Fajira dengan pipi yang mulai merona. "Baiklah sayang, I love you." Irfan tersenyum dan memakai kembali kemejanya sembarangan, hanya 3 kancing baju saja yang ia kenakan dan selebihnya ia biarkan begitu saja. "Apa yang Anda inginkan?" tanya Fajira. "Aku ingin menikahimu." Irfan menatap Fajira lamat dengan mata yang menyiratkan ketulusan. "Cih, bukan." Menatap wajah itu, Fajira malah berpaling dengan wajah yang semakin merona. "Kenapa sayang? Aku serius. Semenjak malam itu, malam di mana kamu datang menghangatkan ranjangku, sejak malam itu juga aku mulai merasakan jika aku mencintaimu." "Hentikan omong kosong Anda, Tuan," sarkas Fajira dengan melotot. "Saya serius Fajira, besok kita akan menikah. Saya akan mengatakannya kepada Rai agar dia bisa mempersiapkan segala keperluan kita besok." "Jangan gila kau," Fajira menunjuk Irfan. "Kau seorang bajingan dan saya tidak akan pernah menikah dengan laki-laki sepertimu," bentak Fajira. "Iya, aku seorang bajingan yang menginginkanmu untuk menjadi istriku. Apa aku salah?" "Salah dan sangat salah." "Oke, aku salah. Maaf untuk malam panas yang terjadi di antara kita. Mari lupakan semua yang sudah terjadi dan memulai kembali cerita kita. Atau aku memang terlalu hina untukmu. Bukankah kita sama? Kamu melepas keperawananmu dan aku melepas perjakaku. Tidak, lebih baik saya hidup berdua dengan Fajri dalam kemiskinan daripada harus bersama dengan Anda." "Ah, iya Fajri, apa dia anakku?" tanya Irfan penuh harap. "Dek, Anda lupa jika saya seorang jalang." "Hah?" Irfan tergelak namun hatinya sangat sakit mendengarkan perkataan Fajira. Lalu siapa ya Fajri? Tidak mungkin anak secerdas itu berasal dari bibit yang sembarangan. Ucapan Irfan berhasil membungkam Fajira, membuat Fajira bungkam. "Aku yakin dia anakku, tolong katakan Fajira apa dia anakku?" lirih Irfan dengan mata yang berkaca-kaca. "Jawab Fajira, jawab pertanyaanku agar aku bisa menentukan bagaimana sikapku setelah ini kepada Fajri," ucapnya menyiratkan luka. "Seperti perkataan Anda beberapa tahun silam, ambil saja cek itu dan setelah ini jangan pernah hadir dalam hidup saya. Jika benih saya tumbuh di dalam rahim kamu, gugurkan segera. Semenjak hari itu tidak ada anak di antara kita, dan saya sudah pergi menjauh dari Anda. Tapi apa? Anda mencari saya kembali?" "Tapi kamu merobek cek itu Fajira," ucapnya dengan sorot mata yang tajam. "Anda lupa jika asisten Anda telah membelikan saya baju.
Dan saya rasa itu cukup mahal jika dijual kembali. Saya anggap itu sebagai bayaran untuk seorang jalang seperti saya. Jangan berkata seperti itu lagi, kamu bukan jalang. Sudahlah, tidak ada sebutan yang lebih baik untuk seorang gadis yang belum menikah namun sudah memiliki anak. Bukankah malam itu sepanjang Anda memakai saya, Anda sibuk meracau mengatakan saya seorang jalang? Dek, Pak Jira, kamu tahu kalau aku dalam pengaruh alkohol. Sudah, jawab saja pertanyaanku. Apa Fajri anakku, Pak Jira? Apa dia anak dari hasil hubungan kita? Dia anakku, hanya anakku. Tegas Pak Jira. Aku sudah menduga tidak mungkin seorang anak kecil bisa menarik perhatianku seperti ini jika bukan karena adanya ikatan. Ucap Irfan tersenyum, namun sejurus kemudian wajahnya kembali dingin ketika mengingat pesan yang dikirim oleh Fajira beberapa waktu lalu. Kau? Tunjuk Irfan sambil berdiri dengan sorot matanya yang tajam, dan itu membuat Fajira mengambil ancang-ancang bergerak dari sana. Kau, ibu macam apa kau yang tega memisahkan aku dan anakku? Bentak Irfan. Kau lupa Irfan jika kau tidak pernah menginginkannya. Sekarang lihatlah seorang Irfan menjilat ludahnya sendiri. Jawaban Fajira tak kalah sarkas. Dek. Irfan terdiam namun ia masih mencari cara agar Fajira bisa takluk di dalam genggamannya. Kau tahu waktu itu aku tidak mengenalmu sedikit pun. Dan sekarang kita sudah bertemu dan aku ingin kita bersama membangun keluarga kecil yang penuh dengan kebahagiaan. Ucap Irfan tersenyum dan melangkahkan ke arah Fajira. Namun perempuan itu tidak bodoh, ia langsung berlari menuju jendela dengan kaki yang sudah menjuntai ke bawah. Tetap di sana atau aku akan meloncat, teriak Fajira. Oke sayang, aku kembali, turun ya. Turun aku mohon. Mundur. Iya aku mundur. Irfan kembali duduk di atas sofa. Ia tersenyum manis membayangkan wajah tampan miniatur dirinya. Siapa lagi kalau bukan Fajri? Terima kasih sudah membesarkan anak kita dengan sangat baik sayang, ucap Irfan lembut. Ternyata dia masih memiliki sifat lembut di tengah keegoisan dan sifat arogannya. Batin Fajira terenyuh. Kamu tahu sayang, dari awal Fajri memang sudah menarikku. Melihat wajahnya yang tampan membuatku kembali mengingat malam panas kita waktu itu. Awalnya aku memang mengutukmu karena sudah membuatku merasakan nikmatnya dunia. Namun ketika aku membutuhkannya lagi, aku tidak menemukan perempuan yang memberikan aku kenikmatan seperti yang kamu berikan. Semenjak hari itu aku sadar jika ini adalah karma untukku. Kamu tahu sayang, aku lemah karena jeritanmu masih terngiang di telingaku. Aku seolah kehilangan taring hanya karena mendengar jeritan wanita. Dan aku sadar jika hatiku sudah menemukan pelabuhannya, yaitu kamu. Perempuan yang mampu menembus kerasnya dinding hatiku, penyembuh luka yang ditorehkan oleh mantanku, dan pastinya hanya kamu ibu dari anak-anakku nanti, ucap Irfan berkaca-kaca sambil menatap Fajira. Sementara ibu muda itu hanya terdiam mendengarkan perkataan dari Irfan yang cukup membuat emosinya bercampur menjadi satu, kasihan, kecewa, dan sedikit tersanjung. Apa Anda tahu apa yang saya alami setelah kejadian itu? Maafkan aku, bolehkah aku memeluknya sebentar? Tetap di sana? Baiklah. Hingga sekarang saya masih mengalami trauma dan kejadian itu menembus hingga alam bawah sadar saya. Asal Anda tahu, bukan saya tidak ingin mengatakan benih Anda tumbuh dalam rahim saya. Dari awal saya menyadari benih Anda tumbuh, saya berpikir untuk mengatakannya, tapi saya teringat kembali perkataan Anda untuk menggugurkan kandungan ini. Awalnya sempat saya berpikir sama, tapi saya masih punya hati. Saya bukan Anda yang egois dan arogan, yang melimpahkan semua kesalahan kepada saya. Jika ditanya saya menyesal atau tidak. Saya tidak menyesal karena Fajri ada dalam hidup saya. Hanya satu yang saya sesalkan, kenapa dia memiliki ayah yang tidak menginginkannya. Betapa sakit hati lembut anak saya ketika tahu siapa ayahnya. Saya tidak pernah menanamkan kebencian kepada Fajri, namun sekali lagi dia bukan anak bodoh. Dia anak yang cerdas mencerna sesuatu, dan Anda tidak akan bisa untuk membohonginya. Ucapan Fajira membuat Irfan diam. Ia melangkah keluar tanpa sepatah kata pun dan menutup pintu pelan. Fajira menghela napasnya, melepaskan rasa sesak yang sedari tadi ia tahan. Perlahan air matanya menetes dengan tubuh yang ikut ambruk ke lantai dan pingsan. Sungguh kondisinya belum pulih saat ini, namun mengingat satu dan lain hal, ia memilih untuk merasa baik-baik saja. Namun tidak bagi tubuh lemahnya ditambah dengan tekanan emosi, membuatnya kehilangan kesadaran dan terkulai di lantai kamar itu.